Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Tema yang menjadi bagian bagi kita di pagi ini yaitu melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup lebih baik. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam mengekspresikan hati, orang seringkali bernyanyi tentang apa yang sedang dirasakan. Untuk mengekspresikan dan menggambarkan hati, orang seringkali bernyanyi untuk menyampaikan bagaimana dan apa perasaan yang sedang dialami. Ketika orang ada dalam keadaan senang, orang terlepas dari satu beban pikiran, terlepas dari satu pergumulan, kadang-kadang orang menyanyi bilang, kakak bola bale, lia adek nonai, dan seterusnya. Sebagai ungkapan sukacita karena terlepas dari satu situasi dan satu pergumulan yang berat. Begitu pula ketika orang bergumul dengan satu situasi yang sulit, ada dalam satu pergumulan yang berat, satu pergumulan yang panjang, orang seringkali menyanyi bilang, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ungkapan itu merupakan gambaran dan cerminan diri serta perasaan yang sedang dirasakan. Tidak mungkin orang susah, orang menyanyi lagu yang bersemangat. Perasaan hati digambarkan dan dicerminkan melalui pujian yang disampaikan. Bahkan ada seorang penulis, dia bernama Clarissa Estes. Dia bilang ketika orang berbicara itu suara manusia. Tetapi ketika orang bernyanyi itu adalah suara jiwa. Ketika perasaan tidak bisa digambarkan lewat kata-kata, maka bernyanyi dapat menggambarkan perasaan seseorang. Karena itu kotong pulang, kotong dengar, kotong ke orang-orang di sekitar. Kalau dong menyanyi lagu semangat-semangat berarti dong san ada pikiran. Itu biasa terjadi di anak-anak muda dong. Tapi kalau orang-orang tua biasa hanya ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dan lain sebagainya. Sebagai gambaran betapa situasi hati kita, apa yang sedang dirasakan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, inilah alasan yang sedang dirasakan oleh bangsa Israel. Terkhususnya dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Miriam bersama teman-teman perempuannya. Kita sendiri tahu bahwa dalam konteks masa itu, perempuan tidak punya peluang dan tempat untuk berbicara dan tampil. Yang tampil itu hanya laki-laki. Karena perempuan dan anak-anak dianggap sebagai beban. Karena kalau ada musuh yang datang menyerang, maka anak-anak dan perempuan itu harus dibantu semampu mungkin untuk menjauhkan mereka dari ancaman-ancaman itu. Itu yang menjadi alasan bahwa kadang-kadang perempuan dan anak-anak kecil dalam bacaan firman Tuhan itu seringkali mereka tidak dianggap. Tetapi bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan betapa seorang perempuan yang tidak punya pengaruh, dia mampu menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Tentu itu bukan hal yang biasa. Itu terjadi karena tuntunan dari Allah sendiri. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, konteks yang terjadi dalam bacaan firman Tuhan saat ini, kita sendiri tahu bahwa bangsa Israel ada di tanah perbudakan kurang lebih 400 tahun. Kemudian Musa diutus untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Raja Firaun mengeraskan diri dan tidak mengizinkan mereka untuk keluar. Setelah 10 tulah didatangkan, Firaun luluh dan mengizinkan mereka keluar. Tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka keluar, Raja Firaun berubah pikiran. Ia memerintahkan pengawalnya untuk mengejar bangsa Israel.
Bapak Mama, dalam tafsiran itu dicatat bahwa 600 kereta pilihan lengkap dengan perwira dan alat perang dipakai untuk mengejar sekelompok orang yang keluar tanpa persiapan apa-apa. Bangsa Israel mereka keluar dari Mesir tanpa persiapan apa-apa. Mereka keluar dengan tangan kosong. Saat mereka keluar, mereka justru dikejar oleh 600 kereta pilihan lengkap dengan perwira dan alat perang. Saat itu bangsa Israel mereka lari dalam ketakutan dan kelelahan. Dalam ketakutan dan kelelahan itu ada yang berseru, "Tuhan tolong kami." Tapi ada yang berseru bilang, "Tahu begini, tuare potong jang keluar, potong keluar mati binasa. Lebih baik potong mati di Mesir dikuburkan dengan baik-baik daripada potong mati di ini padang gurun dan binatang yang lewat memakan habis daging-daging kita." Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan membawa mereka? Mereka dituntun menyeberangi laut Teberau. Orang Mesir mengikuti mereka dari belakang, air menyatu dan menutupi mereka. Tetapi bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ketika kotong senang saja, senang dalam hal-hal sederhana saja, kotong menyanyi dengan sangat sukacita. Apalagi ketika bangsa Israel mereka melewati satu pergumulan yang sangat luar biasa. Ketika mereka berhasil melewati satu hal yang secara manusia tidak mampu mereka lewati. Tetapi dalam tuntunan Tuhan mereka mampu menyeberangi laut Teberau dalam keadaan kering. Dan para musuh ditutup dan mereka mati binasa. Bangsa Israel hampir binasa, tetapi diselamatkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Mereka hampir binasa, tetapi akhirnya diselamatkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Inilah yang menjadi alasan dan landasan mereka. Sampai Miriam, perempuan yang tidak dianggap dalam satu lingkungan, berani bangun dan berani bernyanyi memuliakan Tuhan. Karena bukan hal yang biasa, tetapi karena hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan saat ini ada dua pesan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Pesan firman Tuhan yang pertama, masa sulit yang kita temui adalah kesempatan untuk bergantung kepada Tuhan. Masa sulit yang ditemui, masa sulit yang kita hadapi, masa sulit yang sedang menjadi pergumulan kita, menjadi kesempatan bergantung kepada Tuhan. Saya pernah kasih satu ini cerita dalam satu ibadat rumah tangga. Ini cerita beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri pesta pernikahan di suatu tempat, dan selesai acara itu orang sudah mulai ada dalam acara bebas, banyak orang sudah mulai mengonsumsi minuman keras, dan satu ketika mereka saling berkelahi. Karena saling berkelahi, akhirnya satu orang ini karena dia dapat pukul, dia lari pulang ke dia rumah ambil parang, dan dia kembali mau potong orang yang pukul dia. Setelah dia pulang ambil parang, dia kembali ke tempat pesta. Karena orang tahu dia bawa benda tajam, mereka tangkap dia dan pukul dia sampai dia tidak sadar 2 minggu. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ketika kami pulang ke rumah, bapak saya di rumah bilang, kalau kita belajar mengandalkan sesuatu, maka kita akan terlilit dan kita lupa mengandalkan Tuhan. Ketika kita belajar pelihara sesuatu yang kita rasa dapat menjamin kita dalam rumah tangga, seperti parang tadi. Bukan berarti saya bilang parang juga bapak-bapak dong pisawason bawa parang lah, bukan begitu. Tetapi ketika berusaha untuk mengandalkan parang sebagai senjata, menjadi alasan untuk
merasakan kenyamanan, oh kotong aman karena kotong punya parang yang tajam. Tetapi dari cerita ini, saya benar-benar berefleksi bahwa terkadang saat kita punya sesuatu yang kita andalkan, sulit bagi kita untuk bergantung dan berharap kepada orang lain. Ketika kotong punya sesuatu yang bisa kotong pakai untuk melawan orang lain, maka sulit bagi kita untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Sama halnya dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berusaha untuk mengandalkan kotong punya uang yang baik, kotong punya pekerjaan yang baik, kotong anak-anak sekolah, mereka sudah punya penghasilan, mereka bisa mencukupi kebutuhan kami di masa tua. Kami punya keluarga yang hebat-hebat. Kami punya kenalan-kenalan di mana-mana dan kalau kami ketemu masalah, mereka bisa membantu. Kadang-kadang ketika kita mengandalkan sesuatu secara berlebihan, kita bisa melupakan Tuhan. Kita bisa meniadakan kuasa Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan sebagai orang yang tidak memiliki kuasa dan tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Itulah alasan kenapa bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak dibekali dengan alat perang, agar mereka belajar bergantung kepada Allah. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyiapkan bekal sebaik mungkin, agar ketika mereka lapar, mereka berseru, Tuhan kami lapar. Ketika mereka ketakutan, mereka berteriak, Tuhan kami takut. Itu menjadi alasan untuk bergantung kepada Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan selalu merindukan ketika kita berseru dan kita meminta pertolongan kepada Dia. Daripada ketika kita berusaha mengandalkan kita punya kekuatan sendiri untuk berjalan maju tanpa melibatkan Tuhan. Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Jangan pernah menyerah dengan badai kehidupan, karena Tuhan selalu ada. Jangan pernah menyerah dengan badai kehidupan, karena Tuhan selalu ada. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dikejar, ada yang berteriak, Tuhan tolong kami. Tapi ada yang berteriak dan mengutuki Tuhan, bahkan memarahi Musa yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Tetapi akhir dari cerita ini, semua seruan dan doa mereka didengar oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka semua tanpa terkecuali. Tuhan menyelamatkan mereka tanpa mengingat siapa mereka. Ketika Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan tidak pilih-pilih mana yang tadi berseru minta tolong di sebelah kiri, yang berseru marah-marah dong di sebelah kanan, biar kok air laut tutup buang sandok. Tetapi semuanya diizinkan untuk selamat. Itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan badai, sebab Tuhan itu ada. Tetapi kadang-kadang cara Tuhan proses kita dengan cerita yang berbeda-beda, dengan pergumulan yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita bilang Tuhan terlalu lama. Kadang-kadang kita bilang Tuhan sonde dengar kotong pun doa. Kadang-kadang kotong bilang Tuhan mungkin lupa dengan saya karena saya jarang membangun hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan mungkin lebih peduli orang lain dan Tuhan tidak memperdulikan saya. Tetapi sebenarnya dalam bacaan ini sedang mengingatkan kepada kita, Tuhan sedang menguji kita sejauh mana rasa percaya kita kepada Dia. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita pun merasa percaya dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kotong bertemu badai, kotong menganggap bahwa Tuhan tidak ada, akhirnya kotong serahkan diri ke itu badai dan badai pukul bawah. Saat Tuhan mau datang dan tolong kotong susun ada lain, karena badai sudah terlanjur pukul bawah.
Tetapi dari kebenaran firman Tuhan saat ini, Tuhan seringkali menguji kita ketika kita menaikkan pergumulan dan harapan kita. Sejauh mana rasa percaya kita kepada Tuhan? Ketika berjumpa dengan badai, jangan pernah katakan kepada Tuhan, Tuhan, badai itu sangat besar. Tetapi katakanlah kepada badai itu, Allahku maha besar dan Dia mampu mengalahkan badai. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.